Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam suasana pandemi ya, dan kita selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan semuanya bisa kembali normal seperti sedia kala. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhan, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Nah, di pertemuan kali ini tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, kita akan belajar tentang hewan vertebrata dan invertebrata ya. Atau invertebrata. Hewan vertebrata dan hewan invertebrata itu apa ya? Nah, jadi hewan itu dibedakan menjadi 2 berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang dalam tubuhnya ya, tulang bagian belakang. Coba kalian pegang ini punggung kalian. Kalian pegang punggung kalian, kalian pegang bagian tengahnya. Adakah tulang belakang kalian yang menjulur dari atas di bawah di belakang leher sampai ke bawah? Ada ya yang lurus? Nah, itu namanya tulang belakang ya dalam manusia. Nah, yang akan kita pelajari adalah tulang belakang di hewan. Jadi hewan dibedakan menjadi 2 berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang dalam tubuhnya. Yang pertama ada hewan vertebrata. Hewan vertebrata ini berarti hewan yang memiliki tulang belakang ya, yang ada tulang belakangnya. Contohnya yaitu kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Sedangkan hewan invertebrata itu kebalikan dari hewan vertebrata, berarti hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya adalah siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Nah, ini ya vertebrata, ada ikan, burung, mamalia ya. Itu di situ mamalia ya, berbagai mamalia, sapi, kuda, kambing ya. Kemudian ada reptil, ular ya. Kemudian juga amfibi atau katak. Sedangkan invertebrata yang tidak bertulang belakang, contohnya ada protozoa, cacing, apa namanya tuh? Nah, protozoa ya, cacing, siput, terus itu kepiting, dan yang lainnya ya. Nah, ini ada gambar ikan, sapi, ayam, dan buaya. Mereka adalah hewan vertebrata. Ada tulang belakangnya yang mana ya? Coba lihat di gambar. Ini ya, ada tulang belakangnya ya, ada tulang belakangnya. Ada tulang belakangnya ya. Tulang belakangnya berarti itu namanya hewan vertebrata. Ya, jadi hewan vertebrata yang punya tulang belakang dan invertebrata yang tidak punya tulang belakang. Nah, setelah itu bagaimana sih cara mengembangkan ide pokok? Kemarin kalian sudah bisa cara mencari ide pokok ya dari kalimat utama, dari suatu bacaan. Nah, sekarang kita kembangkan ide pokok itu menjadi suatu paragraf. Bagaimana mengembangkan sebuah paragraf dari ide pokok? Yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat ya. Tentukan dulu topiknya, kita mau buat topik apa, misalkan topik tentang bunglon. Nah, misalkan gitu ya. Yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Misalkan kita membuat 2 paragraf, jadi kita tentukan dulu ide pokok paragraf 1 dan ide pokok paragraf 2. Selanjutnya yang ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Ya, setelah tadi kalian menentukan ide pokoknya, buat kalimat yang berisi ide pokok itu.
Yang keempat, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Yang kelima, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Dan yang keenam, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Ya, yang padu, yang pas. Nah, itu langkah-langkah membuat ide pokok ya. Tentukan dulu topiknya, tentukan ide pokok, buat kalimat dari ide pokok, mengembangkan kalimat menjadi beberapa kalimat, terus menuliskan informasi tambahan. Contohnya ini, kita membuat dua ide pokok ya, jadi kita akan membuat dua paragraf. Ide pokok paragraf 1, bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Ide pokok paragraf 2, bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Contoh bagaimana mengembangkan ide pokok itu. Nah, contoh di kalimat 1, bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Terus kembangkan kalimat selanjutnya apa yang menjelaskan tentang bunglon. Misalkan, pohon yang biasa dihinggapi atau ditempati bunglon adalah pohon yang berkayu, misalkan ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ide pokok paragraf 2 sama dengan paragraf 1. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua bagaimana? Sesuai dengan kalimat 1. Misalkan, warna kulit bunglon akan berubah sesuai dengan warna pohon yang ditempati. Nah, kalimat 3 misalkan, jika warna pohonnya coklat, berarti bunglon akan mengubah warna kulitnya menjadi warna coklat. Jika warna pohonnya hijau, bunglon akan berubah menjadi warna hijau. Nah, itu contoh mengembangkan ide pokok menjadi suatu paragraf. Selanjutnya, kalian kerjakan atau tulis di buku tulismu tentang pengembangan ide pokok dari ini. Nah, Pak Guru siapkan ide pokok paragraf 1 dan 2-nya. Sekarang boleh kalian screenshot, kemudian tulis di buku tulis kalian. Kemudian kalian cobalah untuk mengembangkan ide pokok ini menjadi paragraf yang padu. Ya, Pak Guru akhiri. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat untuk kalian. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.